Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha li anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah disambung dengan berhalaqah sejenak dalam rangka membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan terus terkucur dan tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Sama sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Masuk kepada bab zajri anil kadhib, bab larangan berbuat dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Fadal, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr anil Mutallib bin Khimtab an Ubadah ibn al-Samit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum, garansikan, jaminkan kepadaku 6 perkara dari diri kalian, adminu lakum al jannah, maka aku jamin kalian masuk surga. Jadi Nabi mengatakan idmanu li sittan min anfusikum, jaminkan kepada saya, kepada aku 6 perkara, admanu lakum al jannah, maka aku jamin kalian masuk surga. Yang pertama adalah usduku idza hadastum, jujurlah pada saat kalian itu berbicara. 6 perkara yang apabila kita bisa lakukan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, maka kita dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Surga itu kan tempat kembali yang menyenangkan, karena ada tempat kembali yang tidak menyenangkan, yaitu neraka. Bid atau lawan daripada surga adalah neraka. Jadi kalau kita di dunia ini tidak bisa melaksanakan tugas kita sebagai manusia, manusia itu kan diciptakan tugasnya cuma 2 sebenarnya, Pak. Yang pertama adalah sebagai seorang hamba dia harus ibadah. Sebagai seorang hamba dia harus ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu tugas pertama sebagai seorang hamba. Yang kedua, manusia memiliki tugas sebagai seorang khalifah. Ya, karena Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tugasnya di dunia ini sebagai khalifah. Maka kita bertugas untuk apa? Mengatur bumi, memanage bumi. Jadi tugas manusia itu cuma ada 2, beribadah dan memanage bumi supaya tetap dalam keadaan baik. Kalau tugas-tugas kita di dunia, baik sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan beres, maka kita akan dimasukkan ke tempat kembali yang menyenangkan, yaitu jannah. Surga itu semuanya menyenangkan, apapun namanya, mau jannatul
Darussalam, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa dan sebagainya, itu semuanya menyenangkan. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, jaminkan kepadaku 6 perkara, maka akan aku jamin kalian masuk surga. Admanu lakum al-jannah. Aku jamin kalian masuk surga. Yang pertama, usduqu idza hadastum. Jujurlah pada saat Anda berbicara. Seringkali kejujuran itu memang pahit. Karena kalau kita berkata jujur, seringkali justru membuat diri kita ini menjadi tidak disukai. Atau ketika kita berkata jujur, karir kita tidak naik dan sebagainya. Itu memang berat untuk berkata jujur. Tapi dengan kejujuran inilah kita akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Kebohongan dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan, kecuali kebohongan satu ketika kita tertangkap, kita berperang, tertangkap oleh pasukan musuh, lalu ditanya di mana letak pasukan kalian, di mana letak senjata kalian, dan berapa jumlah pasukannya, kita boleh berbohong untuk keselamatan pasukan muslim. Itu pertama. Yang kedua, berbohongnya seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Biasanya laki-laki yang poligami itu ya sering bohong. Bohongnya bukan masalah yang lain. Bohongnya itu adalah, misalnya contoh, pas kismah atau bagian giliran dari istri satu, kemudian ditanya sama istrinya, kemarin di istri yang kedua dikasih makan apa? Sama aja seperti di sini. Ya, sama seperti itu, tidak ada bedanya, semuanya serba ngirim misalnya. Itu boleh kalau kita muah di sana dimasakin enak dan sebagainya, itu bisa ngamuk istri itu, istri yang pertama. Nah, seperti itu. Ini berbohong yang diperbolehkan. Selain itu enggak, jangan berbohong, jangan coba-coba berbohong. Ya, kenapa? Karena semua kebohongan apabila kemudian kita lakukan itu akan memancing kebohongan-kebohongan baru. Terus berbohong, terus berbohong. Sekali berbohong, besok akan berbohong terus. Misalnya contoh, ada orang berbohong ini, kan orang itu kadang-kadang suka nggak pede ya. Misalnya tanya, antum itu rumahnya tinggal di mana sih? Mau ngomong di kampung kan gak enak ya. Itu komplek Pertamina itu. Oh, masya Allah. RT berapa? Bohong lagi kan langsung. RT 3 kalau nggak salah. Itu lupa sih. Dekat dengan Pak Bulan enggak? Ya, enggak dekat-dekat amat, sebenarnya nggak kenal misalnya kan. Terus akan sambung menyusun kebohongan. Jadi sekali kita berbohong akan berbohong terus. Jujurlah. Jujur itu banyak. Nanti akan diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di sini. Ya, kata jujur itu luas maknanya. Ya, faqad dakhala fihi kalimatut tauhid wa ghairuha, masuk di dalam kata usduku idza hadastum, jujurlah Anda ketika Anda berbicara, itu adalah kalimat tauhid dan yang lainnya. Ketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus jujur. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Itu harus diucapkan dengan kejujuran. Kalau tidak, maka persaksian kita itu palsu. Persaksian kita itu palsu. Ada orang bersaksi tetapi dia tidak tahu, itu pembohong. Maka ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus dengan kejujuran di dalam hati, betul-betul kita mengimani semua sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, berjanji dalam hati untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayai semua sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu adalah artinya jujur dalam kalimat tauhid. Juga jujur di dalam perbuatan kita.
Ya, dalam hal apa saja kita harus jujur. Jangan kemudian pernah berbohong. Ngomong sama manusia juga harus wa yakunu shadiqan fi hadisi ma'nas. Dan jadilah Anda itu orang yang jujur ketika berbicara di hadapan manusia. Sesuatu hal yang kita tahu kita sampaikan, kalau tidak tahu ya jangan sok tahu. Orang yang sok tahu itu biasanya nggak jujur. Para dai misalnya, penceramah, tukang khutbah dan sebagainya sering nggak jujur di dalam mengutip hadis atau mengutip kitab. Ya, dia baca di koran misalnya, koran dulu itu ada koran pos kota. Koran pos kota itu ada mimbar Jumat ya, tengah dulu ya, pojok Jumat itu ada. Nah dia baca di situ, dia gunakan untuk materi khutbah. Di situ ditulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadisnya. Kemudian dia berkata begini, saya membaca di dalam Sahih Bukhari. Loh, padahal dia bacanya pos kota, bukan Sahih Bukhari. Itu bohong, nggak amanah dalam ilmiah. Ya. Mengutip boleh, tapi disebutkan kutipannya seperti itu. Itu namanya berdusta. Ketika kita bercakap-cakap dimanapun jangan berdusta. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia akan dilemparkan di dalam neraka. Itu serius. Berdusta kepada Nabi itu contohnya apa? Ya, menyampaikan berita-berita hoax yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi-informasi palsu dikatakan qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu termasuk menyampaikan berita palsu, hadis palsu. Itu dosanya besar, dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Seperti contoh yang lagi viral. Ada orang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna maqali rahmatan masjid itu bohong pasti. Kenapa Nabi tidak pernah bersabda dalam bahasa Suryani? Tidak pernah. Dan itu bahasa Suryani benar apa enggak juga nggak tahu. Ya. Jadi jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang kayaknya ngomongnya meyakinkan, padahal isinya ya palsu. Beda dengan jika lupa. Ada seorang ustadz atau seorang kiai, dia habis mutolaah, karena kiai itu kalau nggak mutolaah ya bukan kiai. Kiai itu kerjaannya harus baca kitab, setiap hari itu harus baca kitab. Kalau nggak baca kitab namanya bukan kiai. Suatu hari dia menyampaikan di dalam Sahih Bukhari, disampaikan begini, itu ingatannya berdasarkan Bukhari, ternyata di Bukhari nggak ada, adanya di Muslim atau di Sunan Nasai dan sebagainya. Tidak bermaksud untuk ngibulin umat, karena dia memang membaca kitab-kitab itu. Nah itu tidak masalah, namanya ingatan manusia itu juga sering keliru, apalagi orang-orang yang hafalannya tidak kuat seperti kita. Yaitu pegang, jujurlah. Setiap Anda berbicara kepada siapapun jujur. Ini nomor satu, kunci supaya kita dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika Anda berjanji. Janji apabila tidak ditepati itu ada yang berkonsekuensi dosa. Dan termasuk tanda bahwa dia adalah orang munafik, dan ada yang tidak. Jadi tidak semua orang yang tidak menepati janji itu sebagai munafik, bukan. Contoh nih, janji orang yang dia tidak menepatinya tetapi tidak tergolong sebagai munafik dan dia tidak dosa. Ada orang berjanji begini, Ustaz main ke rumah yuk, nanti saya beliin durian montong misalnya. Ini kan misal Pak. Gitu. Kemudian main ke rumah bener, dia sudah muter-muter ke tukang durian sampai ke pasar, sampai balik rumah nggak ada yang jualan montong, Ustaz pada habis. Dia nggak tepat janji dong, tapi dia nggak dosa. Kalau di dalam istilah hukum disebut uang prestasi. Apa begitu Pak? Pak siapa? Pak Eko. Jadi kalau dia sudah berusaha, itu tidak jadi soal, tidak masalah. Ada orang gini, saya berjanji nanti ketika saya jadi presiden, saya akan kasih makan siang gratis kepada seluruh anak Indonesia.
Ternyata ketika jadi presiden dia sudah berusaha maksimal, tapi tetap nggak bisa. Kenapa? Ada berbagai macam rentetan hal yang harus dia selesaikan dulu. Misalnya ada banyak bencana yang kemudian anggaran negara terserap. Itu tidak termasuk orang yang mengingkari janji dan berkonsekuensi munafik. Kita saat ini kan gebiah-uyah Pak. Pokoknya kalau ada janji tidak tertepati maka dia munafik, dia ingkar janji, dia berdusta, dia Pinocchio dan sebagainya. Jadi seakan-akan hal yang kemudian tidak kita tepati itu pasti konsekuensinya kita dosa. Tidak seperti itu. Janji yang berkonsekuensi dosa dan menjadikan pelakunya dianggap munafik itu, satu, dia memang sengaja tidak mau menepati janjinya. Ustaz, main ke rumah yuk, nanti saya kasih durian montong. Oh, main beneran. Dia kemudian mikir, durian montong 400.000 sayang. Ngomong aja, mohon maaf Ustaz, durian montongnya nggak ada, itu dosa dia, maksiat. Dia termasuk orang yang ingkar janji dan dia termasuk orang yang dihukumi sebagai munafik amali. Atau yang kedua, dia ketika berjanji tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Nggak mungkin, secara hitung-hitungan nggak masuk. Misalnya contoh tadi, kita contohkan saja, ini nggak masalah, saya nggak sedang kampanye. Saya kalau jadi presiden, nanti saya kasih makan semua anak Indonesia, ya makan siang gratis plus susu misalnya. Tapi dalam hitungan saya di kertas di otak saya ini nggak mungkin bisa, anggaran nggak kuat karena per hari saja ratusan miliar. Kalau setahun berapa triliun, nggak kuat, nggak mungkin. Nggak apa-apa, yang penting janji dulu. Ya, nanti kalau yang penting saya jadi dan sebagainya. Ini termasuk ayatul munafiq tsalasun idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa maksudnya. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Itu baru disebut tanda orang munafik 3 dan itu dosa. Jadi tidak semua janji yang dilanggar itu konsekuensinya adalah munafik ataupun konsekuensinya dia berdosa, tidak. Ya, di antara kita mungkin sering juga berjanji, tetapi karena ada sesuatu hal terhambat sehingga tidak tepat. Contoh, kita janjian yuk di Arion jam berapa? Jam 9, insya Allah jam 9 janji. Tiba-tiba di jalan macet luar biasa sehingga dia stuck, nggak bisa gerak sama sekali sampai di Arion jam setengah 10. Dosa nggak dia? Enggak. Yang penting dia berangkatnya dari rumah sudah apa tuh namanya, memperkirakan waktunya. Kalau sampai Arion paling setengah jam, saya berangkat dari rumah jam 8. Kalau sampai jam 9 berarti kan 1 jam. Kekejar lah, tapi macet luar biasa. Itu tidak dosa orang. Seperti itu. Nah, di dalam kitab ini dikatakan wa aufu idza wa'adtum, yakni al-wa'da alladhi bainahu wa bainallah wal wa'da alladhi bainahu wa bainan nas. Maksudnya adalah perjanjian antara dia dan Allah dan perjanjian antara dia dan manusia. Kita itu terikat perjanjian. Wa ammal ahdu alladhi bainahu wa bainallahi ta'ala fa ayyusbita ala imanihi ilal maut. Adapun perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu sabit atau tetap iman kita kepada Allah sampai mati. Itu perjanjian kita kepada Allah. Pada saat kita di alam rahim, di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Lalu ruh kita semua menjawab qalu bala sayyidina, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu perjanjian kita yang akan kita pegang. Kita itu terikat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada Allah sampai kita mati. Itu yang sering kita baca, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallahu minal aminin. Di atas kalimat tauhid itulah kami hidup dan di atas kalimat tauhid itulah kami mati. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai mati. Jangan sampai ada perkara lain yang bisa merubah keimanan kita. Itu janji kita kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, itu konsekuensinya sampai mati kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. Dan juga ada perjanjian kita di kalangan manusia. Ya.
Wa ammal ladzi bainahu wa bainas fa huwa yafi bi jami' ma wa'adahu. Adapun perjanjian antara kita dan manusia dengan orang banyak itu kita menepati yufiya ya ma bijami ma wa'adahu, yaitu memenuhi menepati segala hal yang kita janjikan kepada mereka. Berarti ada dua konsekuensi. Kalau kita pengen janji kita baik, yaitu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Yang kedua adalah kita ketika berjanji kepada orang segera penuhi, jangan ditunda-tunda ya. Apalagi janjinya terkait sesuatu hal yang sifatnya ibadah. Karena kalau kita sudah berjanji itu Pak, kadang kita lupa orang yang kita janji itu masih ingat sampai mati, bahkan ingat. Ada orang kaya berjanji kepada seseorang, tahun depan kamu saya umrohin. Belum umroh kan? Siapa? Bikin paspor. Dia bikin paspor. Ketika bikin paspor, ya sudah jadi, baru mau diberangkatin COVID. Oke, itu halangan. COVID selesai, dia nagih, Pak kapan saya diberangkatkan? Katanya umroh. Nanti pasti berangkat, pokoknya pasti berangkat. Pokoknya ini pasti berangkat. Ditunggu setahun nggak ada kabar. 2 tahun lagi ditanya lagi, kapan Pak? Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa. Saya ikhlas kok dan sebagainya. Terus pokoknya pasti berangkat, pasti berangkat. Posta pasti gitu kan. Sampai paspornya mati, nggak berangkat. Ya, seandainya pun dia nanti mati, ya kan ada tuntutannya. Karena dia telah berjanji kepada orang itu, termasuk hakul adani. Kasihan dong, orangnya nggak begitu mampu bikin paspor, harganya 350.000, nggak berangkat kan. Sekalian kalau kemudian dia ngomong, mohon maaf saya ternyata nggak punya duit, mohon maaf sekali. Orangnya nggak ngarepin, sampai sekarang orangnya ngarepin. Jangan gampang janji, buat apa juga jadi janji. Ya, saya janji pengen ini pengen itu, tapi azam dalam hati itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga itu yang kedua yang harus kita tepati. Yang pertama tadi apa? Jujur dalam setiap pembicaraan kita. Yang kedua, tepati segala janji kita. Wa addu idza tumintum, dan laksanakanlah dengan baik ketika Anda dikasih amanat. Ketika dikasih amanat, kerjakan dengan baik. Amanat itu berat. Jangankan amanat jabatan, amanat perkataan saja itu berat. Anda dapat amanat dari saudara muslim, Mas tolong kirim salam sama si fulan ya. Baik, itu sudah menerima amanat. Kalau tidak Anda laksanakan, Anda termasuk khianat. Ya, hanya sekedar mengucapkan salam, nyampein ucapan salam saja itu berat. Apalagi nyampein titipan duit, lebih berat lagi. Ya, nyampein titipan duit kok jutaan, itu berat lagi. Biasanya bocor biasanya. Tapi kayak gitu ya, ada yang masih percaya nyetipin duit ke orang lain gitu loh. Apalagi orangnya tersebut nggak dikenal dengan baik. Kadang-kadang ya saya bilang, ini cara berpikirnya gimana gitu. Dulu yang suka kayak gitu tuh abah saya itu gampang sekali percaya sama orang gitu ya. Kadang-kadang mau bilang agak keras, itu orang tua saya ya sudah nggak apa-apa, bukan rezekinya. Nitipin duit nih buat kami sekeluarga. Abah itu pernah nitipin duit ke temennya, itu 10 juta, nggak sampai lah dititipin. Abah tahu rumahnya? Enggak. Lah kok boleh nitip? Ya dia teman saya, ya udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau begitu. Ya. Jadi kalau sama orang kita itu dianjurkan untuk curigaan. Ihtarisu minan nas bisu'idzon. Berjaga-jagalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap orang dengan suudzon. Ya. Ada orang nih, Pak, di depan rumah Bapak mondar-mandir sekali-kali ngintip, jangan husnudzon. Oh, dia Pak mau bertamu apa gimana ya? Husnudzon dia, raib motor. Ya, jangan husnudzon. Waduh, jangan mau maling nih, jangan mau maling. Samperin langsung. Itu namanya kita ihtarisu minan nas bisu'idzon.
Kalau dia mencurigakan, samperin. Gitu. Kita itu jangan percayaan, gampang percaya sama orang. Ya, apalagi zaman sekarang orang begitu mudah untuk mengucapkan sumpah dengan kata demi Allah, demi Allah, demi Allah. Salah satu indikasi yang disampaikan Nabi SAW adalah orang yang gampang bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, demi Allah, itu tandanya, indikasinya dia munafik. Ya, karena dia sendiri tidak percaya ucapannya. Orang yang sering mengatakan demi Allah, sumpah demi Allah, itu sebenarnya dia pengen memaksakan orang lain untuk mempercayai ucapannya, supaya orang lain percaya dengan ucapannya. Karena qasam, sumpah, itu tujuannya supaya omongan kita dipercaya aslinya. Ini jangan sampai termakan dengan orang-orang seperti itu. Nah, jika kasusnya ke kita, bagaimana? Amanah apapun kerjakan, meskipun berat ketika kita sudah sanggup. Mas, tolong ini sampaikan batu cincin ini kepada Pak Fulan ya. Meskipun berat, rumahnya jauh, harus datang malam-malam, sampaikan. Itu bagian daripada amanah. Ya, sampaikan amanah. Ya, makanya jangan suka mencari amanah. Jangan suka mencari jabatan, itu amanah berat. Ya, pengen jadi lurah, pengen jadi ketua RT, pengen jadi ketua RW, gagah sih jadi ketua RW. Kemana? RW kemana? Oh, ke sana. Telunjuknya kan sakit. Sakti itu ketua RW, ketua RT. Ya. Tapi nanti hisabnya ada karena dia pemimpin. Ya, semua jabatan yang kita emban itu pasti ada amanahnya, ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban dunia bisa kita atur. Kita bikin SPJ sambil merem juga bisa, kwitansi bisa dipalsukan, stempel cap bikin diponcol jadi. Apa yang nggak bisa? Semuanya bisa dipalsukan di dunia ini. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa, ada hisabnya. Ini makanya kalau dipasrahi oke, tapi jangan kemudian mengajukan diri untuk menjadi pejabat, kecuali kita lihat si A tukang mabuk, si B nggak pernah sholat, ya udah saya maju calon ketua RT, itu boleh. Kenapa? Limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Wah, ini track recordnya kas masjid aja buru-buru sama dia. Manda, ini track recordnya suka gangguin istri orang nih, Wanda. Saya Pak maju Pak, ya. Kenapa? Tujuannya menyelamatkan umat. Itu boleh. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Janiyah karangan Syekh Yasin Al-Fadani, itu dikatakan ketika beliau menguraikan kaidah yang berbunyi wa kullu ma harrama iqta'uhu harrama ahduhu wa kullu ma harrama iqta'uhu harrama ahduhu. Semua hal yang haram diberikan itu haram untuk diambil. Kita memberikan sesuatu hukumnya haram, maka menerimanya juga hukumnya haram. Suap misalnya, suap itu kita memberikannya haram, menerimanya juga haram. Tapi ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Satu, suap itu haram, jelas ya, haram. Kan kaidahnya ini ada dua, wa kullu ma haruma iqta'uhu haruma ahduhu wa kullu ma haruma ahduhu haruma iqta'uhu. Segala hal yang haram untuk diambil ya haram untuk diberikan juga. Suap itu haram diambil dan haram diberikan. Ada pencalonan hakim, calon hakim di sisi sultan yang zalim, raja yang zalim. Misalnya raja yang suka otak-atik putusan MK, mungkin seperti itu. Mungkin zalim ini rajanya. Kalau Anda pengen daftar hakim harus dengan duit. Kalau nggak dengan duit, Anda nggak bakal lolos. Ya, yang maju orang zalim semua. Ya, orang zalim semua, orang jahat semua, koruptor semua, orang yang track recordnya buruk maju, pakai duit semuanya. Maka ada orang soleh yang maju dengan menggunakan duit supaya dia diterima, itu boleh hukumnya. Ya,
Si A misalnya yang dolim pertama ngasih kepada sultannya 10 juta, si B 20 juta, dia kasih 25 juta, saya kasih 25 juta supaya saya dibikin. Itu boleh. Boleh memberikannya, tetapi haram bagi sultan untuk menerimanya. Dia boleh memberikan, tetapi haram bagi sultan untuk menerimanya. Kenapa? Ini ada kemaslahatan agama. Kalau yang jadi hakim orang rusak negara tersebut, itu. Atau kasus kita punya barang, kita beli barang, eksportir lewat laut berapa kontainer, tapi tertahan di Tanjung Priok. Dulu sekarang sudah nggak ada kayaknya. Dulu ya barang-barang yang akan lewat Tanjung Priok itu kalau mau keluar harus ngasih duit dulu. Kalau nggak ngasih duit nggak bakal dikeluarkan, lama prosesnya. Maka kasih duit. Memberikan duit kepada petugasnya supaya barang kita cepat keluar, itu hukumnya boleh, sementara yang apa namanya, yang menerimanya hukumnya haram. Boleh. Atau misalnya Bapak tes untuk kerja di BUMN, tesnya lulus, semuanya lulus, tiba-tiba yang wawancara ngomong gini, mau makan pakai duit, mau tidur pakai duit, mau dikubur pakai duit, gitu kan? Boleh nggak? Kalau kita posisinya tes sudah lulus, kalau kemudian kita tidak bayar, kita digeser dan dimasukin orang lain yang bahkan tidak ikut tes, boleh. Halal bagi kita memberikannya, tetapi haram bagi dia menerimanya. Itu kaidah-kaidah fikih. Dalilnya mana? Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim. Suatu hari ketika beliau membagikan ghanimah, ada orang minta, bagianku mana ya Rasul? Anda tidak berhak. Ya Rasul, saya butuh. Bagianku mana? Anda tidak berhak. Kemudian dia maksa lagi, akhirnya Rasulullah kasih. Begitu dia keluar, Rasul mengatakan, kasihan dia membawa segenggam bara dari api neraka. Sahabat bertanya, kenapa kau kasih ya nanti? Dia memaksa aku. Ya, jadi amanah apapun kerjakan. Kalau sudah memang kita posisinya nggak ada orang lain yang baik yang maju, dan maaf, kita kan bisa ukur, oh, dia kok track recordnya jelek, dia jelek, saya paling buruk. Udah aku maju, tujuanku baik, itu boleh. Mengajukan diri tidak masalah. Tapi ketika sudah jadi pejabat, contoh misalnya udah jadi ketua RT, udah jadi ketua RW, ya kan, warganya minta tanda tangan, ya langsung tanda tangani. Gak usah kemudian kalau nggak 20.000 stempelnya, nyari stempelnya nggak ketemu di mana, muter-muter, ya, nyari pulpen, saja pulpennya mau nggak ada, ini yang macet ini gimana ya, tintanya habis lagi alasannya. Ketika dikasih 10.000, ternyata tintanya diumpetin sama dia. Ada yang ketua RT kayak gitu, ada. Saya kadang-kadang heran nih, apa harus di, kalau nggak rokok masih dulu, wah langsung sit, apalagi cisangsu jadi ada gitu. Jangan kasih aja tanda tangan, itu tugas Anda kok, amanah. Ya, stempelin, nggak usah merasa terganggu di warganya. Apa harus tanda tangan, harus pakai duit, minta ini harus pakai duit semuanya, bansos makan juga sama dia dan keluarganya. Itu kan nanti jadi keraknya neraka jahanam gitu. Nggak usah. Mending nggak usah jadi pejabat kalau model-model kayak gitu. Mending nggak usah jadi pengurus RT kayak pengurus RW kalau modelnya seperti itu. Jadi yang amanah, laksanakan tugas yang baik. Di tataran para dai juga ada. Waktu mau bangun pesantren, ada nih ceritanya Ustadz mau bangun pesantren, minta donasi kanan kiri semua kaum muslimin diminta donasi. Jadilah pesantrennya bagus, keren. Ketika sudah bagus, dibisnisin, ya, masuk di situ 30 juta, SPP-nya 2 juta per bulan, ya. Bahkan anak tukang kebun di pesantren tersebut mau ngaji di situ karena nggak punya duit, ditolak, nggak bisa masuk. Padahal dulu dibangun pakai duit donasi, duit umat. Akhirnya apa? Si kiai mobilnya Alphard ada 4. Apa? Ya, istrinya gelangnya sampai siku kalau jalan istrinya.
Ini yang saya ceritakan itu fakta, faktual. Saya bukan ngarang. Gitu. Padahal dia duit donasi, harusnya kembalikan pada umat. Kembalikan pada umat itu begini, bagi yang tidak mampu ayo nyantri, yang penting serius nyantri. Bagi yang mampu bayar sesuai dengan grade-nya masing-masing. Orang tua berpenghasilan 100 juta, bayarnya gede. Orang tua berpenghasilan cuma 1 juta, bisa gratis atau bayarnya kecil sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya supaya siklus kehidupan di pesantren berjalan. Ada gaji guru, gaji ustadz, kemudian apa itu namanya biaya-biaya perawatan dan lain harus ada. Itu pasti ada fulusnya. Tapi jangan kemudian dipatok, kalau nggak segini nggak boleh. Ya. Bahaya seperti itu. Itu namanya dia tidak amanah terhadap uang umat. Dia tidak amanah terhadap apa yang dipercayakan umat kepada dirinya. Jadilah orang yang amanah. Oke. Fal amanatu ala wajhaini. Adapun amanah itu ada dua. Ahaduhuma bainahu wa bainallah wa bainallahi ta'ala. Antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar bainahu wa bainan nas. Yang lain adalah, yang kedua adalah antara dia dan kepada manusia. Wa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala, adapun amanah antara dia dan Allah, fa hiya al-faraidul lati faradaha Allahu 'ala ibadihi. Amanah Allah kepada kita itu, Pak Bu, adalah kita mengerjakan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun itu. Apapun. Ya, sholatnya rajin, itu berarti kita telah menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktunya rajin. Puasa Ramadannya bagus, itu berarti dia telah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus birrul walidaynya bagus, dia telah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, laksanakan itu dengan baik. Itu ra'su amwalina, itu merupakan modal pokok kita. Ketika kita hidup di dunia, kita laksanakan fardu-fardunya Allah dengan baik, itu cukup kok. Nabi mengatakan najaha in sadaqah, dia akan selamat masuk surga jika dia konsisten. Itu kan ceritanya ada orang Arabi, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, Islam itu apa sih? Ya, setelah mengucap syahadat, sholat 5 waktu. Ya, kemudian dia bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain sholat 5 waktu kepadaku? Kewajiban sholat selain sholat 5 waktu kepadaku? Nabi mengatakan, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau anda ingin mengerjakan sholat sunnah. Kemudian apa lagi ya Nabi? As-siyam Ramadan, puasa Ramadan. Orang tadi mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban puasa lagi selain Ramadan? Nabi mengatakan, lah, tidak, kecuali kalau kamu ingin amal sunnah. Terus zakat juga sama. Dia orang Arabi mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah itu dan juga tidak akan kurangi. Saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Rasul mengatakan, najaha in sadaqah, dia akan selamat apabila konsisten jujur dengan apa yang dia ucapkan. Dia betul-betul mengerjakan apa yang dia ucapkan. Ini kewajiban kita sudah terukir dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tinggal kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu amanah Allah yang harus kita jaga sampai mati. Dan juga ada amanah antara kita dengan manusia yang lain. Ya, banyak tuh kalau amanah antara kita dengan manusia yang lain. Ya, seperti seseorang memberikan amanah, tolong ya saya pulang kampung, rumah saya jagain benar kalau anda sanggup. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup ngomong, mohon maaf ya saya akan kerja, saya ini dan sebagainya. Kalau sekedar ngawasin, pas lagi bisa sempat saya awasin. Tapi kalau jagain nggak bisa saya. Contoh, ya saya jagain pak. Ternyata kenyataannya nggak pernah nongkrong di situ sama sekali. Itu namanya khianat ya. Atau amanah untuk menjaga ucapan. Ini biasanya ibu-ibu loh. Ada ibu cerita gini, tapi ini rahasia ya, mohon maaf, jangan bilang-bilang. Nah, ibu-ibu kemudian ngomong ke tetangganya, sekarang tapi ini rahasia ya bu ya, jangan bilang-bilang. Sampai satu RT tahu ngomongnya sama, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang.
sama kita, berarti orang tersebut percaya sama kita dong. Percaya sama kita, kita bisa menyimpan rahasianya. Jangan sebarkan, dan kemudian merasa saya punya kartu as dia. Anda dibuat teman curhat itu supaya Anda itu memberikan solusi, atau juga Anda itu bisa menampung semua kesedihan dia. Sudah, terima saja. Ya kan? Godaannya itu pasti pengen cerita. Kalau dia ngomong ini rahasia ya, jangan disebarkan gitu, kita harus amanah itu. Ya siap ya. Jadi rahasia orang diumbar kemana-mana pada dan ngomong, ya, saya kan curhat sama kamu supaya gak cerita-cerita. Ya saya juga ngomong sama ibu itu, ngomongnya saya juga jangan cerita-cerita, dia aja ngember gitu, terus gitu kan. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu baru berapa tadi? 4 ya. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Ini jelas artinya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan hina itu. Wa ghaddu absarakum, dan pejamkan mata kalian. Wa kaffu aydiyakum, dan tahan tangan kalian dari menyakiti. Ghaddul basar itu maknanya banyak ya. Maknanya artinya adalah menjamkan atau menundukkan pandangan kita dari melihat aurat orang lain ya, dan juga tidak melihat dunia dengan pandangan ngiler. Roh gua tuh pengen banget ketika ada orang pun punya sesuatu, Masya Allah, versinya keren banget, kapan saya punya kayak gitu, tuh namanya ngiler banget. Biasa Pak yang punya Mercy makanya juga sama dengan kita, ketika dia makan sate, saya makan sate, rasanya juga sama, bukan beda. Kalau makan di atas Mercy lalu rasanya sate jadi berubah, tidak ada. Makan tahu di atas Mercy sama dengan makan tahu di atas sepeda ontel juga sama. Saya nggak punya mobil bagus-bagus, tapi sering naik mobil bagus-bagus, punya jamaah tuan sering diantar naik mobil Mercy keluaran baru. Ya rasanya sama aja sih menurut saya sih ya. Pakai mobil saya sendiri juga saya enak, pakai numpang naik mobil Mercy juga enak, tapi ketika disuguhin tempe ya rasanya sama, tempe sama, nggak ada yang istimewa. Nggak usah ngiler dalam urusan dunia, nggak usah ya. Yang kita ngileri itu kalau ada orang kok rajin ibadah. Saya itu sering iri sama bapak-bapak yang udah jenggotnya putih, udah pada keriput, udah umur udah 60 tahun, 70 tahun masih rajin ke masjid. Itu iri saya begini, apa saya sampai umur segitu? Jika sudah sampai umur segitu, apa saya masih rajin ke masjid apa tidak? Itu sering saya begitu berpikir. Jadi kalau lihat bapak-bapak umur 70 tahun masih rajin ibadah, itu istimewa betul ya. Jangan kemudian diledek, wajar dong rajin ibadah, mau kongkong, bau tanah, mau ngapain, jangan begitu. Justru orang yang sudah semakin tua itu berat Pak. Dia mau ngangkat kaki aja berat, dia bangun dari tempat tidurnya saja itu tuangnya bunyi semuanya, keretak begitu. Baru jalan, udah rasanya kalau kata jamaah saya kemarin tuh, saya baru berdiri Ustaz kayak muter, gempa ya, ternyata bukan vertigo dia ternyata. Ya, itu luar biasa. Kalau bapak masih muda kuat ke masjid itu biasa. Kenapa? Fisiknya masih kuat. Tapi bapak-bapak udah tua, udah penyakitan, masih mau ke masjid. Kadang mikirnya, pertama saya itu sampai ke umur segitu ya. Banyak yang nggak sampai, lebih muda daripada kita, udah pergi satu persatu. Dan yang kedua, kalaupun sampai, rajin nggak ya saya ke masjid begitu. Itu, nah, ngiler kepada urus orang-orang yang baik. Jangan ngiler dalam urusan dunia, sama Pak. Beda saya dengan Mas Gibran itu hari ini saja. Kemarin itu masa lalu, besok itu cuma mimpi, masih mimpi. Bedanya hanya sekarang. Kalau Mas Gibran makan sate, saya cuma makan nasi uduk. Hanya bedanya itu saja. Ya. Kalau besok itu belum jelas, belum tentu hidup juga kok. Tapi yang lalu itu adalah masa lalu. Mereka juga nggak ingat rasa sate yang kita makan kemarin aja nggak ada rasanya lagi. Ya. Bedanya cuma hari ini. Jangan ngiler terhadap urusan dunia, ngilerlah terhadap urusan-urusan akhirat.
Kemudian yang terakhir adalah jaga tangan Anda, jangan gampang menyakiti orang, mencubit, menjewer, menggaplok dan sebagainya. Jaga supaya kita tidak berbuat dolim. 6 perkara: jujur, tepati janji, jaga amanah, kemudian apa lagi? Jaga kemaluan, kemudian tundukkan pandangan mata, lalu jaga kedua tangan kita dari menyakiti. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita akan dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Hadis ini kualifikasinya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Allah Ta'ala alam. Gak ada yang tanya kan? Oh, silahkan. Anda Bapak dulu mau nanya pakai tulisan. Baik, pertanyaannya, Nabi Adam turun ke bumi karena gara-gara makan buah khuldi. Apa karena memang untuk dijadikan khalifah di muka bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memiliki planning bahwa Adam itu memang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Tadi suratnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi planning awal Adam memang untuk mengganti kekhalifahan atau menjadi khalifah di bumi ini, mengganti makhluk sebelumnya. Kalau di dalam kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah, makhluk sebelum Adam itu ada 2. Yang pertama jin, Banul Jan, anak cucu jin. Yang kedua adalah Al-Hin wal Bin. Al-Hin wal Bin ini dia seperti manusia. Ya, dia punya darah, dia punya fisik dan sebagainya. Al-Hin wal Bin. Dugaan saya, Al-Hin wal Bin itu sejenis manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Homo wajagensis, kemudian Australopithecus africanus dan sebagainya. Itu sejenis itulah, itu Al-Hin wal Bin. Dia seperti manusia tetapi bukan manusia. Itu. Nah, kenapa dia kemudian ditaruh di surga? Para ulama menegaskan Adam ini pengen menjalani pelatihan sebelum betul-betul menjadi khalifah di muka bumi. Dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dan juga Adam diberikan banyak kenikmatan supaya nanti ketika kemudian ditaruh di bumi dia rokok untuk kembali ke surga. Makan buah larangan, sebenarnya khuldi itu yang memberi nama iblis ya, karena buah itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut khuldi karena kata iblis, kalau Anda makan buah itu Anda akan abadi. Khuldi kan abadi namanya, ya, Anda akan abadi. Itu salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan semuanya itu tidak ada yang tidak diskenario oleh Allah, itu skenario Allah. Supaya Adam itu kemudian turun ke bumi, ya, iblis juga turun ke bumi, adalah ada kisah bahwa Adam tergoda untuk makan buah larangan di surga. Tapi memang penciptaan Adam tujuannya adalah sebagai khalifah di muka bumi, untuk mengatur bumi ini. Kita semuanya diciptakan untuk menjadi khalifah karena kita keturunan Adam. Dan kita harus punya target untuk kembali ke surga, tempat di mana kita diciptakan dulu. Begitu Pak jawaban saya. Jadi tujuannya memang untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya, bukan karena masalah makan buah larangannya. Makan buah larangan itu salah satu hal yang di skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Adam itu supaya dia diturunkan ke bumi bersama dengan istrinya dan juga dengan iblis sekalian. Tapi kalau skenario memang Adam di planning untuk menjadi khalifah di muka bumi. Begitu saja. Begini, ada orang nyanyi, ini dia kalau udah proyek saya gun, saya akan kasih kamu gitu kan. Tapi begitu lama, tapi begitu proyek gun kita peringati, kita ini itu ternyata dia kayak mengabaikan janji itu di mana aja. Iya banyak sih kayak gitu. Tapi perlu diingat, ini janjinya kepada siapa dulu? Kalau janjinya itu kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkan proyek, itu namanya riswah, atau dalam bahasa sekarang disebut apa? Gratifikasi. Maksudnya misalnya contoh ngomong sama bagian pengadaan di sebuah perusahaan,
Pak nanti kalau proyek goal Bapak 5% deh, misalnya gitu kan, itu berarti dikasih. Tapi kalau orang lain, tenang dah, atau saudaranya, tenang Mas, nanti kalau proyek saya ini goal saya kasih Mas 100 juta, misalnya proyek besar 1 triliun misalnya, ternyata goal dan dia diperingati lipat-lipat, ya dia ingkar janji, termasuk ada konsekuensinya orang yang ingkar janji, gitu Pak. Ya. Pokoknya intinya Pak, kita jangan gampang berjanji, itu saja. Bahkan jangan pula gampang bernadar. Orang itu senang dikit-dikit nadar, saya bernadar nanti kalau sembuh ingin begini. Jangan suka bernadar. Nadar itu nggak mempengaruhi takdir sedikit pun enggak. Nadar itu ya nadar saja. Tapi kalau kita laksanakan jalan kewajiban. Ada sebuah hal bagus kata Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Qomil Tugian, itu setahu saya. Jadi beliau mengatakan kalau Anda pengen iktikafnya dapat pahala wajib, kalau pas mau masuk masjid, bernadarlah, saya bernadar mau iktikaf di masjid ini. Ya, langsung kemudian Anda masuk masjid dengan iktikaf, nadar itu dapat pahala wajib kata Syekh Nawawi. Tapi nadarnya ketika sudah di depan masjid ya, jangan nadar ketika masih di rumah, takutnya belum sempat Anda menunaikan, ada kesibukan Anda lupa, berarti meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, biasa itu amal kecil karena niat menjadi amal besar, itu kata Syekh Nawawi. Seharusnya begitu kita berpulang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.